Pindah. Dihukum bebas, tidak dipenjara pelakunya. Ini karena sudah sama kita ketahui bahwa ini adalah konspirasi melibatkan banyak pihak, semua pihak. Jangan dikira rakyat Indonesia ini bodoh. Betul apa betul? Kalau memang kejahatan biasa misalnya, atau pelanggaran HAM biasa misalnya, kenapa mesti CCTV-nya dilenyapkan? Saudara sekalian, 6 orang pengawal ulama yang dibunuh tanpa hak. Kejadian di kilometer 50 adalah sebuah kejahatan yang besar. Dosanya pun dosa besar. Tapi yakinnya kezaliman itu seberapapun panjangnya ada waktunya. Pasti ada waktunya dia akan merasakan akibat kezaliman. Pasti. Fir'aun kurang jahat apanya? Masih terus dikasih berkuasa. Tapi pada waktunya dia akan merasakan pembalasan kezaliman tersebut. Cerita-cerita sejarah maupun yang sekarang ada di hadapan kita dimanapun, ketika orang berkuasa cenderung ingin melakukan kezaliman. Apalagi kalau orang berkuasa nggak dibentengi dengan keimanan, dia cenderung akan berbuat kezaliman. Padahal kezaliman itu adalah kegelapan baginya di dunia hingga akhirat. Kita minta supaya Komnas HAM jangan menjadi pelindung bagi para penjahat. Pelaku kezaliman harus ditempatkan pada tempatnya, harus dihukum sesuai dengan kadarnya. Siapapun yang terlibat dalam pembunuhan 6 syuhada kilometer 50 wajib dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Tapi kita lihat pada pengadilan yang lalu dihukum bebas, tidak dipenjara pelakunya. Ini karena sudah sama kita ketahui bahwa ini adalah konspirasi melibatkan banyak pihak, semua pihak. Jangan Anda pikir tidak terlibat. Semua pihak yang terlibat semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimintakan pertanggungjawabannya, termasuk Komnas HAM yang sekarang ini harusnya menangani kasus pelanggaran HAM. Maka semestinya mereka yang mendapatkan tugas untuk menjalankan tugasnya jangan turut serta jadi terlibat dalam pembunuhan biadab ini, saudara sekalian. Oleh karena itu kita tidak akan pernah bosan untuk selalu menyuarakan keadilan. Kalau hari ini kita menyaksikan 6 orang dibunuh tanpa dosa, 6 orang dibunuh lalu difitnah, maka besok kalau kita biarkan sekarang kezaliman ini, besok lusa akan kezaliman itu semakin besar dan semakin menimpa siapa saja. Sekarang kita biarkan 6 orang mati dibunuh sia-sia, maka siap-siap besok lusa puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang akan dibunuh juga dengan sia-sia. Oleh karena itu, siapapun dari kita tidak mau akan ada kezaliman. Kemarin ini sudah 6 orang syuhada yang mati dibunuh, dibantai.
maka kita tidak menginginkan adanya korban-korban kezaliman lagi yang lainnya. Oleh karena itu, kita minta kepada Komnas HAM agar berlaku adil dan usut kembali, buka kembali kasus pelanggaran HAM ini supaya betul-betul bisa ditegakkan hukum seadil-adilnya, insya Allah Ta'ala. Dan kita mengingatkan semua, melawan kezaliman adalah kewajiban untuk kita semua. Apabila kita biarkan kezaliman ini, maka besok kezaliman akan semakin besar dan bisa jadi akan menimpa kita semuanya. Nauzubillah min dzalik. Dan saya cukup sampai sekian, dan insya Allah Ta'ala kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada para pengemban tugas dari Komnas HAM agar bisa melihat, mengusut kembali, membuka kembali masalah hukum ini, dan Komnas HAM bertindak dengan tepat dan sesuai dengan harapan insyaallah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan ucapkan kepada Muhtaram Kiai Ahmad Sobri Lubis. Mudah-mudahan hadirnya beliau menambah kita semua semangat untuk hadir, ikut berpartisipasi, membela, juga memperjuangkan tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini, di negara kita Indonesia tercinta. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita persilakan tausiah sekaligus orasi kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Awid Masyuri. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Siap berjuang, siap berjuang, siap kejar pelaku pembunuhan KM50. Takbir. Sallu ala Nabi. Hadirnya kita, berjuangnya kita dalam menegakkan keadilan pastinya tidak akan sia-sia. Apa yang kita lakukan di dalam menuntut tegaknya keadilan ini pastinya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Namun mereka-mereka yang sampai saat ini belum diungkap, pastinya di dalam laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan dikira mereka tenang, mereka nyaman menyembunyikan kejahatan. Contoh yang terkini, bagaimana kebiadaban Israel dibantu oleh Amerika Serikat membantai kaum muslimin di Gaza. Akhirnya Los Angeles dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau para pelaku pembantai KM50 mereka tidak gentleman, tidak jantan, tidak mau mengutarakan permasalahan sesungguhnya, maka harapan kita mudah-mudahan Allah hancurkan mereka seperti Allah hancurkan mereka. Takbir. Jangan dikira rakyat Indonesia ini bodoh. Betul apa betul? Kalau memang kejahatan biasa misalnya, atau pelanggaran HAM biasa misalnya, kenapa mesti CCTV-nya dilenyapkan? Betul apa betul? Kenapa mesti rest area KM50 diratakan? Betul apa betul? Ini bukti bahwa ini adalah kejahatan yang tersistem, kejahatan yang terstruktur. Maka dengan ini kita minta kepada Presiden Bapak Prabowo yang mengatakan dalam 100 hari kerjanya ingin memberantas korupsi, ingin menegakkan keadilan. Anda sudah menjadi presiden,
Saya yakin Anda sudah tahu peristiwa KM 50. Betul apa betul? Betul apa betul? Pada saat ini Anda sedang berpuasa. Jangan sampai nanti akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyiksa Anda di akhirat, karena Anda saat ini sudah tahu sesungguhnya peristiwa KM 50. Di sana ada pembantaian, ada pembunuhan yang terstruktur, yang masif, bahkan yang jadi menteri di kabinet Anda ada yang terlibat di dalam pembantaian KM 50. Betul apa betul? Saya mau tanya, kalau Pak Prabowo mengungkap KM 50 seterang-terangnya, jawab yang kompak, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Kalau Pak Prabowo membela keadilan, menegakkan keadilan, menggelar lagi daripada persidangan yang adil, persidangan yang benar tentang KM 50, jawab yang kompak, setuju atau tidak? Dukung atau tidak? Tapi kalau Pak Prabowo justru ikut menyembunyikan, tidak mau membuka seluas-luasnya, seterang-terangnya, jangan sampai kekuasaan Anda dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Betul apa betul? Jawab yang kompak, siap berjuang, siap tegakkan keadilan. Takbir! La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah.